apa. Si mas ngomongnya demenan janji kawinan, nyatanya sampean cuma bohongan baik deh. Hai Cirebon, minggu depan ketemu ya. Ketemu di mana, Pak? Sama Perlan 86 oleh di Geboy. Penguasa Babelan Bekasi, let's go. Lagi rabi dudung tekan, jare harap mikir pulang. Tapi bareng wis tekan, malah suni tinggal ulang. Rabi dudung tekan, jare harap mikir pulang. Tapi bareng wis tekan, malah suni tinggal ulang. Bakal balik kemana? Karo rabine sapa bro. Sobat Ambiar, let's go yang di Pulau Sumatera, yang di Kalimantan. Jaga semua. Ngomongnya demenan janji kawinan, katanya sampean cuma bohongan je, bohong baik je. Selamat pagi Sobat Ambiar, selamat hari Kamis ya. Ngerupane sapa bae arane, uwayan senenge yen sun jadi jodoh. Cirebon minggu depan ya. Anda ada manggung di Cirebon? Nah, jadi minggu depan nih King Nasar itu ada konser di Cirebon. Oh, Di lancar. Cirebon. Ada di mana? Alun-alun. Pokoknya nanti minggu depan Cirebon. Iya. Iya. Jadi kita semuanya berangkat. Jadi kita live pagi-pagi Ambiar dari Cirebon kan. Nambah-nambahin pengeluaran. Akses ya, banyak yang menantikan Anda loh. Iya, Karen udahlah. Karen udah lama Kenapa? nggak ngajakin pengeluaran. Jangan. Kangen kan Karen lama-lama lu. Iya. Kangen dia Sobat Ambiar ya, kangen lah. Siapa yang gak kangen Tapi dapet ya. duit? Kenapa? Kita rindu banget sama Dewi Persik. Kemana dia? Enggak, tapi Perlan itu ya dia Wangi banget lu, dia Say. tuh musiknya memang Wangi. memang ini ya memang muni Oh ya. Rame Emang gitu mau ya, konser? macam iya makanya. Orang Adi aja sekarang, lu aja dia tadinya penyanyi dia main ya trompet. pantesan mereka ini harganya menyaingi Soneta Wah, sekarang. luar biasa. Makanya Anda, Bung Nasar, sesekali Anda mampir ke Bekasi, ke Babelan, itu di jalan di daerah Babelan itu gapuranya mukanya muka Om Perlan gede banget. Sampai Emang iya. Oh kemarin lu punya kesana. jalan sendiri, gapura mukanya lu. Gak kebayang gak muka Beneran. Gua sampai dateng gini. Masya Allah mukanya dia gede banget. Kenapa lu nggak foto? Gua foto, gua ada buktinya. Tapi itu Om Perlan versi gundul apa versi berambut? Versi dulu pernah ke Haji JJ, nah begitu difotoin langsung. Sobat Ambiar, pagi hari ini seperti biasa bintang tamu akan kita hadirkan. Ini semoga bisa menjadi apa ya, buat Sobat Ambiar apalagi khususnya yang suka jalan-jalan ke hutan, naik gunung segala macam. Hati-hati, aku suka naik gunung kan ya guys. Ya, Ini setelah aku dengar berita yang satu ini aku jadi takut. Takut dipatuk ular. tapi kalau Dia bawa ularnya gak? Enggak. kalau Rian nggak akan takut karena kan dia dibayar. Kalau dia tuh lari-lari ke gunung tuh dibayar. Nggak akan mungkin, iya nggak mungkin Rian mau lari-lari ke gunung kalau nggak dibayar. Nah yang satu ini dibayar apa enggak ke gunung? Kemarin guys, dia sempat Ada di patung Gapura. Gue jadi kebayang. bintang tamu kita yang pertama ini seorang presenter petualang kemarin sempat disembur Sama siapa? sama istrinya sama bisa ular kobra. Ya Allah. Sampai matanya itu nggak bisa ngelihat sampai susah melek 18 jam. Oh ya? Makanya kita pengen tahu apa yang terjadi kalau bisa Astagfirullahaladzim. disembur sama bisanya ular kobra. Di pagi-pagi Ambiar. Berular. Ini dia Mas Heru Gundul. Selamat datang di pagi-pagi Ambiar, silakan Mas. Jadi disembur sama bisanya ular kobra. Ya, Itu di daerah mana? itu di Secang Magelang. Di Magelang. Ya. Oh, di Secang Magelang. Secang Magelang. Itu nama gunungnya. Gunung secang. Daerah. Bukan di gunung, nama daerah. Nama daerah. Yang kami dengar ular kobranya katanya kapok ya? Nanti
Nanti boleh ceritain sama kita ya. Kita, Tapi bisa ular itu bisa mati loh. Iya, tapi ini ya, kenapa? Kobra soalnya. Ya. Iya. Kobra ya katanya ya. Kobra. Oh, kobra. Kobra Jawa. Oh kobra. Serem loh itu kobra Jawa. Karena ular yang bisa menyemprotkan bisanya itu cuman jenis Naias pithetric atau kobra Jawa. Kobra Jawa ya. Oh ini jadi pelajaran juga buat kita semua. Tambah ilmu baru buat kita ya. Mas Heru Gundul kami ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat. Ini dia Mas Heru Gundul terkena semburan bisa ular kobra. Iya. Hingga susah melihat dan juga bengkak. Itu baru kobra Jawa. Wajahnya. Bukan kobra Babelan. Itu kobra babelan. Ini dia. Mas Heru itu di Magelang di Secang tuh memang niatnya rencananya mau ngapain? Jadi ceritanya itu aku lagi main ke tempat temenku nih. Oh niatnya cuma main. Ya, jadi aku nitipin ular di sana. Jadi untuk di breeding. Waktu itu aku lagi nengokin nih. Oh. Lagi nengokin. Terus itu udah sore juga, udah jam 5. Aku udah pamitan pulang nih. Udah pamitan mau pulang. Tiba-tiba temanku dapat telepon. Oh. Ada kasus orang mau kegigit kobra. Jadi di areal pembangunan gitu kan. Nah, sebelumnya kemarin ada laporan temanku juga ngerescue ular di sana. Cuman aku nggak tahu kalau itu bukan ular berbisa. Nah, temanku tanya, Mas Gundul, ada laporan rescue, gimana? Ya spontan karena saya rescuer, saya juga praktisi ular Indonesia, gas. Berangkatlah ke tempat itu. Berangkatlah ke lokasi. Saya pikir teman saya sudah bawa peralatan kan. Buru-buru kita naik motor, tes. Sampai kita nggak bawa, pakai helm juga nggak sempet. Tes sampai ke lokasi. Sampai ke lokasi ternyata ularnya kobra. Dan temanku nggak bawa perlengkapan karena dia nggak punya. Karena dia biasanya rescue cuman ular-ular yang tidak berbahaya. Nah karena ada aku, oke lah berangkat. Sudah sampai di lokasi, ya gimana lagi? Akhirnya evakuasi lah. Itu. Setelah ketemu ularnya, itu emang perlawanan pertama yang diberikan ular kobra jenis itu? Ya, jadi ular itu sebenarnya kalau sebelumnya belum terprovokasi, dia aman. Nggak akan langsung nyembur. Jadi Mas Heru provokatornya? Bukan, aku provokatornya. Jadi ular itu hampir keinjak orang. Hampir keinjak orang, jadi awalnya makanya sudah hampir keinjak, dia sudah marah duluan kan. Oh, udah defensive mode on. Oke. Nah, baru orang itu laporan. Nah, begitu aku datang, begitu mau tak tangkap, nyerang, terus nyembur. Nyembur. Apa rasanya disembur bisa ular kobra itu? Rasanya ya nanu-nanu lah. Perih. Sakit. Panas atau Sakit, perih, pedes, panas, kayak ada garam di dalam gitu kan. itu langsung bisanya nyemburnya tepat ke kedua bola mata. Ya, Langsung masuk. pas kedua bola mata. Cuman masalahnya tadi laporan dia sudah mau menggigit orang. Jadi aku mau nggak mau tetap harus amanin dulu nih. Daripada membahayakan orang lain kan. Gimana bisa ngamanin Nah, sih mas? gimana Orang udah ngamaninnya? disebut gitu Iya, kan, maka makanya. pasti keliengan kali. Iya. Ya pedih, tapi aku paksa melek juga. Tetap bisa ketangkep setelah disebur Tangkap. dan pedih ketangkep. Alhamdulillah. Ketangkap. Ya Allah. Gitu. Tapi akhirnya ketangkap, saya amanin, baru saya lari cari air untuk ngebersihin mata. Bisa cuma pakai air doang, bisa. Saat itu nggak bisa. Jadi apa pertolongannya? Maksudnya Jadi- kan tadi beritanya hampir buta. Ya aku 18 jam nggak bisa melek. 18 jam nggak Itu bisa. baru terasa kapannya? Setelah langsung? kena itu langsung. Langsung saat itu juga. Langsung saat itu tuh kena. Oh, Perih banget, oke. nggak bisa melek itu udah dipaksain kan. Gitu. Kalau gua udah teriak tuh. Bukan cuma teriak, pingsan. Jeng, jeng, jeng. Di Itu nyanyi bukan Ya perih loh, itu 18 jam nggak bisa. Ih, 18 jam lo nggak bisa Kita lihatnya. lihat dulu kondisinya ya. Kondisi Mas Hergundul ketika setelah disembur. Wajah dan juga bagian matanya seperti apa? Itu tuh bengkaknya jadi kayak putih gitu ya? Jadi bengkaknya bawah bengkak, atas bengkak, bengkak semua. Jadi biasanya nggak seperti itu. Biasanya cuma retinanya yang kena jadi merah kayak habis kecolok gitu atau kena air cabai. Cuman karena ini sarafnya yang kena kan. Aduh. Karena aku paksain tadi ngamanin,
bola mata kan gerak terus nih, bisanya dia Kemana-mana. kemana-mana. Menyebar. Kan kena jadi jaringan di bawah kelopak mata ini kan dia jaringan lemah kan. Iya. Di situ Langsung ke dokter gak Mas? Atau ke rumah sakit gitu? Rumah sakit. Puskesmas? Enggak. Kenapa? Karena aku lebih percaya nanganin sendiri daripada Oh, ke puskesmas. Tapi kan harus kapan? 18 Ya jam tahu, tapi kan bisa nangani sendiri betul. Tapi kan harus ada gitu, maksudnya arahan dari dokter, takutnya nanti bisa mengalami kebutaan atau tiba-tiba nanti Iya, sarafnya betul. ada yang putus atau gimana misalkan gitu Mas. Apa bisa sih sendiri memang. Ya maaf, aku praktisi ular Indonesia dan aku bisa dikatakan salah satu orang pertama yang mempelajari secara seluk-beluk abis ini ular, walaupun ada dulu orang LIPI ada, cuman kemudian aku belajar tentang bagaimana nangani gigitan, bagaimana nangani semburan, bagaimana ngatasinya. Oh, artinya Masnya tahu bahaya atau tidaknya itu. Iya, tahu. Perlu ke dokter atau tidaknya Mas, gitu ya. ini apakah kejadian pertama disembur bisa ular kobra atau sebelumnya sudah pernah? Sampai begitu percaya dirinya, wes nggak usah ke Sudah puskesmas, beberapa nggak usah ke kali. dokter. Berapa? Sudah beberapa kali. Oh sudah beberapa kali. Oh bukan, oke. Bukan yang pertama kali. Cuman ini yang paling parah. Yang paling parah. Biasanya kalau begitu kesembur, aku langsung cuci pakai air ngalir, pakai cairan infus, itu aman. Jadi karena dia masih di retina, nggak nyebar kan. Cuman karena ini kemarin urgent, aku harus ngamanin ularnya dulu, sampai akhirnya nyebar, kena saraf. Dan ini benar-benar nggak bisa melek bener. Jadi melek pun aku harus gini. Harus gini, itu pun rasanya perih, panas. Gitulah. Mas kita tahu ya bisa ular kobra ini kan sangat mematikan, dalam hitungan detik bisa menghilangkan nyawa seseorang. Tapi beda halnya kalau misalnya ke sembur ke wajah, kalau misalnya ke kulit itu ada perasaan apa yang dirasakan oleh kulit? Kalau ke kulit, itu sebenarnya nggak masalah. Nggak berasa apa-apa? Nggak berasa apa-apa, kecuali untuk kulit-kulit yang sensitif. Oh. Kulit sensitif dia akan alergi kan, alergi, kebakar, ruam gitu. Ya kalau lu yang kena kesembur, muka lu langsung segini bengkaknya Karen. Dia mah nggak sembur ular kobranya dia sembur balik. Pah! Ular kobranya yang jangan ada. Ular kali ah. Pernah digigit ular kobra juga katanya ya. Kita mau kasih lihat. Katanya Mas Hergundul pernah digigit ular kobra. Tapi Sobat Ambiar, kita ini disclaimer dulu ya. Tolong ini hanya untuk mereka yang benar-benar paham. Seperti Mas Hergundul bilang bahwa memang beliau ini ahlinya ular. Jangan coba ikut-ikut, coba-coba bikin konten segala macam. Jangan ditiru. Kita lihat dulu ya. Ya jangan dibikin konten gitu. Berapa kali digigit ular kobra? Aduh, Ini kalau senyum ketawa gini udah sering kayaknya. kering banget ya. Sudah berkali-kali sampai nggak ingat. Sampai nggak ingat. Ya. Tapi kok masih bisa tetap ada di sini? Maaf, maksudku begini loh Mas. Yang kami tahu kalau digigit kobra itu bisanya Kayaknya bikin mematikan Iya. gitu kan. Jadi sebenarnya bisa kobra, bahkan king kobra itu aku pernah kegigit. Kalau sama King Nasar pernah kegigit? Tapi Jangan deh, itu jangan deh. bahaya loh. Jangan deh. Sama King Cobra pun pernah. Pernah Pernah. kegigit. Apakah punya anti venom namanya tuh ya, anti bisanya? Enggak. Hah? Jadi karena aku mempelajari juga bagaimana teknik pengobatannya dan ya penelitian asal-asalan lah. Maksudnya? Penelitian asal-asalannya ini ya. Jadi aku juga melakukan penelitian, Aha. baik itu dengan kalau cari pasien kan agak susah. Ya, jadi diri seringkali sendiri. aku pakai diri sendiri. Oh my Oke. God. Mas, oke, gimana caranya? Kalau tergigit ular yang berbisa itu apa yang harus dilakukan? Jadi ada beberapa metode sih. Ada metode yang standarnya WHO, ada metode alternatif. Nah, kalau aku sih di lapangan aku pakai yang alternatif. Jadi hasil penelitianku sendiri, aku pakai panas. Maksudnya panas gimana? Pakai panas itu baik itu pakai api ataupun air panas. Oh air panas atau Siram. api. Bisa disiram, dikocorin terus-menerus, atau bisa dikompresin terus-menerus, atau bisa kalau di penampang kecil bisa dicelupin dengan air panas. Kenapa harus air panas ataupun api? Karena langsung. Karena dalam teori kimia dasar, Oh. itu semua senyawa, apalagi protein, pada saat dia dipanaskan di atas suhu 80 derajat,
itu dia akan terurai, dia akan rusak. Jadi nggak asal-asalan. Walaupun teori ini ditentang oleh para medis, tapi teori yang saya lakukan ini sudah banyak menolong orang-orang yang tergigit ular. yang minta bantuan saya ataupun penanganan. Sebenarnya lebih bahaya digigit atau lebih bahaya yang ngelilit? Kan ada tuh yang bisa ngeremukin badan. Piton ya. Piton. Sebenarnya sih kalau bahaya digigit atau bahaya yang melilit, tergantung ularnya. Maksudnya kalau ular itu besar atau kecilnya gitu. Kalau ular itu berbisa atau berbisa mematikan, itu bahaya digigit. Tetapi kalau ular itu besar, ular piton, yang memang dia ular pelilit, itu bahaya juga. Yang itu Jadi bisa membunuh. dua-duanya juga. bahaya, Iya. tergantung ularnya gitu loh. Mas Heru Gundul, singkat, boleh apa yang mau disampaikan untuk mereka yang sekarang ini di YouTube tuh banyak sekali loh Mas, atau juga di Instagram, di TikTok pun mereka yang mencoba untuk kasih lihat ke followersnya, bermain-main dengan ular, ada juga king cobra. Kita kan nggak tahu pengetahuan mereka sejauh mana. Singkat Mas, apa yang disampaikan? Jadi buat teman-teman ya, terutama konten kreator yang pakai anak-anak. Karena sekarang banyak sekali demi viral, Ya. demi FYP, anak-anak dipakai bermain ular. Aduh jangan. Jangan. lah. Karena yang pertama itu tidak mendidik, yang kedua itu apa? membahayakan. Karena kita nggak tahu sifat anak-anak itu seperti apa, Benar. dan emosinya belum terkontrol. Betul. Tiba-tiba dia main pegang aja. Gigit Dan aja. itu membahayakan anak-anak yang lain. Buat Nggak, temen- ada mainan yang lain kayak nggak usah main ular, yang lain ada Iya, ular tangga pakai kayak ke lu mainin. playground kek. Ada ular hidup lu mainin. Main Terus gundu buat kayak gundu teman-teman apa kek. konten kreator yang bermain dengan satwa, dengan ular, oke lah, nggak masalah. Tapi beri pendidikan yang benar, beri arahan yang benar. Jangan sok-sok heroes yang akhirnya Mencelakakan ya Mencelakakan orang. Ada edukasi Betul. yang bagus. Mas Heru, kita menantang Mas Heru. Sekarang kita akan hadirkan Ratu Ular. Ini dia Dewi Sanca. Kayak tapi itu penting tuh, itu edukasi tentang ular. Banyak guys yang bermain dengan ular di media sosial, tolonglah kalau untuk engagement, apalagi kalau bukan ahlinya, jangan ya. Dan ada juga katanya ya Mas Heru bener gak sih? Aku waktu itu pernah jalan kayak jajan ke Bali gitu, terus ada kayak tebing-tebingnya gitu. Nah di situ katanya ada ular apa namanya? Ular karang. ular laut, ular karang, ular laut. Oh itu berbahaya, Katanya itu berbisa berbahaya ya. sekali betul. Jenis-jenis ular Kecil laut katanya. itu dia memang berbisa tinggi, berbahaya. Tapi dia itu enggan menggigit. Jadi makanya bisa dipegang foto-foto. Selama dia cara pegangnya benar, tidak menyakiti, dia tidak menggigit. Oke. Kenapa enggan menggigit? Maksudnya biasanya kan ular langsung cetak. Lagi puasa mungkin ular jadi. Emang karakternya. Oh karakter. Oh, karakternya. Tapi sampai dijagain nggak boleh. Ya jangan lewat situ. Sampai penjaga-penjaganya ada itu saking bahayanya. Itu untuk menghindari terinjak. Kalau terinjak kan takutnya dia reaktif. Sarah. sakit, dia menggigit. Oh. Tapi kalau cuma dipegang biasa, itu dia nggak akan gigit. Oke, Mas Heru, kita juga mau kasih lihat ya. Kita baru tahu bahwa ternyata Mas Heru Gundul ini kabarnya pernah tinggal di hutan di Kalimantan selama 6 bulan Ya. sendirian, sahabat. Ngapain 6 bulan sendirian? Jadi memang khusus untuk Itu latihan wow survival aja karena sebagai pecinta alam. Saya bukan pencinta alam, Oke. tapi saya penggiat alam. Penggiat alam ya. Ya, karena kalau saya pencinta alam, saya nggak berani menyandang pencinta alam karena saya masih memanfaatkan sesuatu dari alam. Saya masih membunuh binatang untuk saya makan. Saya masih tebang pohon untuk hidup. Oke, itu menarik, membunuh binatang untuk makan di alam. Tapi kita ngomongin soal 6 bulan dulu itu ngapain aja? Memang survival 6 bulan. ceritanya. Jadi saya berlatih survival karena mohon maaf di Indonesia ini teman-teman penggiat alam jarang sekali melakukan pelatihan survival yang benar. Kebanyakan mereka hanya berlatih masak di alam. Sedangkan beberapa tahun yang lalu, waktu itu ya berapa puluh tahun yang lalu ada kasus pesawat terbang dia jatuh, kemudian sebenarnya 4 orang selamat, tetapi karena dia tidak ngerti bagaimana cara bertahan hidup, akhirnya 4 orang ini meninggal di tempat yang sudah jauh dari pesawat. Ditemukan jauh dari pesawat. Dan indikasinya dia karena dia tidak bisa bertahan hidup.
Oke, 6 bulan tinggal di hutan itu kan kalau sendirian rasanya tidak mungkin bawa logistik sendiri selama 6 bulan. Iya. Artinya akan mencari semuanya tuh di hutan. Ya. Jadi 6 bulan ini tidak serta-merta langsung 6 bulan. Jadi saya berlatih beberapa tahap. Ah, Jadi yang pertama saya berlatih 1 bulan. 1 bulan itu pun pertama 3 hari saya masih bawa perlengkapan bahan makanan dan senjata. Itu latihan tahap awal. Kemudian Habis? 1 bulan lolos, bekal 3 hari untuk 1 bulan. Kemudian baru tahap kedua 2 bulan. Itu Oke. saya udah nggak bawa Logistiknya apa-apa. gimana Mas? Nyarinya dapat Logistiknya gimana? gimana? Kehidupan di dalam hutannya seperti apa? Gimana? Sebenarnya untuk seorang petualang, hutan itu adalah supermarket. oh. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan, bagaimana kita bisa Ngolah ya, memberdayakannya iya. enggak. Gitu loh. Banyak tumbuhan-tumbuhan hutan, banyak binatang, baik itu yang di tanah ataupun yang berkeliaran ataupun yang terbang. Tinggal kita bisa manfaatkan. Mas Heru, tapi artinya Mas Heru itu punya ilmu, kan kita juga tahu ya, maksudnya ini ilmu pengetahuan tentang daun-daunan yang atau tumbuhan yang bisa dimakan atau juga beracun. Memang sebelum survival mode on 6 bulan di hutan tuh sudah harus punya ilmunya itu dong. Oh iyalah, secara otomatis. Pasti, kalau nggak ada Pasti. ilmu Jadi mati lah. basic survival saya punya. Jadi karena saya dari SD saya seorang petualang Oke. dan saya di Dia tidur. SMP saya pramuka, kemudian SMA saya juga pramuka dan juga P3A, pura-pura pencinta alam. Pura-pura pencinta alam. Tapi again ya, sekali lagi Sobat Ambiar, ini maksudnya harus dipahami bahwa punya basicnya dulu. Jangan sampai karena pengen ngikutin Mas Heru Gundul, aku pun pengen kayak Mas Heru Gundul, aku Jangan, cobain ke hutan berapa bulan supaya kayak Mas Heru Gundul. Takutnya ada yang melakukan itu loh Mas. Nah, jadi saya punya basic. Saya punya basic pengetahuan bagaimana hidup di alam terbuka. Bagaimana cara buat shelter, bagaimana cara mencari air. Pernah nggak mandi paling lama berapa hari di hutan? Pernah nggak mandi berapa hari di hutan? Harian, Berapa? Seminggu lebih pernah? lebih. Lebih ya? Pernah 40 hari nggak mandi pernah. 40 hari. Itu kalau tidur segala macam kemah-kemah bawa dari Nggak. Jadi shelter itu kadang kalau kita bisa kita buat dari bahan-bahan di alam. Oke. Daun-daunan. Daun-daunan, batang pohon ya. Batang pohon atau kita tidur di gua atau tidur di atas pohon. Oke. Mas Heru, kita mendengar kabar juga sempat ketemu dengan ini serangga tapi yang berbahaya ya. Sobat Ambiar, kita bisa lihat yang satu ini. kisah Heru Gundul yang diserang semut mematikan di hutan Kalimantan. Sudah banyak memakan korban. Saya berusaha bertahan. Semut apa itu, Mas Heru? Jadi itu jenis semut kalau orang-orang sana bilang salimbada. Salimbada. Karena apa kalau... Warnanya hitam. Oh, hitam. Oh ini nih. Mana? Ini ukuran berapa senti kurang lebih Mas? Ini Abu sepertinya Nur besar Halimah ya. nih. Besar ini. Hitam. Besar sih. Ada seginilah 2 cm lebih. 2 senti lebih. Ini 2 berkoloni. cm gede loh. Dia berkoloni jutaan bukan ribuan lagi. Artinya mereka menyerang juga secara koloni. Secara koloni. Oke. Mematikannya dari apanya? Dari gigitannya atau dari apanya? Dari gigitannya dan cairan yang dikeluarkannya. Oh, dia Ada mengeluarkan cairan cairan. yang dikeluarkan. Jadi kayak apa ya? Enzim. Enzim gitulah. Aha. Jadi itu yang membuat kulit kita alergi. Nah, buat mereka yang sensitif atau yang nggak sensitif pun karena gigitannya banyak, sebenarnya semut ini kalau secara personal tidak mematikan. Cairannya pun tidak mematikan, cuman membuat alergi. Karena dia rame-rame. Cuman karena dia rame-rame keroyokan. Nah, kasus ini banyak sekali terjadi oleh dialami para surveyor di Kalimantan. Oke. Pada mati. Ya, banyak kasus. Bisa sampai meninggal dunia karena Iya. digigit semut. Ah. Wah, oke Mas Heru, tapi terima kasih banyak edukasinya. Maksudnya buat Sobat Ambiar juga bisa langsung lihat ke sosial medianya Mas Heru Gundul, banyak edukasi juga di sana. Tapi jangan bukan buat ditiru ya. Ya. Buat edukasi aja. Kalau punya ilmunya boleh ya. Iya, kalau punya ilmunya silakan. Tapi kalau belum ada ya jangan ya. Jangan. Mas Heru, mana yang lebih sulit, bertahan di tengah hutan atau bertahan di tengah himpitan ekonomi yang sulit? Bertahan di tengah himpitan ekonomi yang sulit. Kita kembali salah kita lebih baik-baik. Kadangkala tak mengapa untuk tak baik-baik saja. Hanyalah manusia. Dasar kau
kasih banyak ya. Waduh ini Wong Sugi datang di pagi-pagi ambiar. Aino. Wong Sugi yang Aino, sini dulu. hartanya itu mencapai 300 triliun. Triliun. Triliun ngelihat enggak? Masya Allah banyak banget. Triliun. Ini baru bestie kita. Tapi Dari mana uang tersebut datang? Dari mana? Dari kumis-kumis Mas Adam. satu helai 1 miliar ya. Iya benar. Mas Adam, Bunda Inul kami ucapkan terima kasih. Lu sawer lo. Sawer lo. Sawer lo. Enggak bagi-bagi lu sawer. Saya bisa aja. Enggak. Emang beda ya Perlan kalau ada Mbak Inul beda ya. Iya. Kayak semangat. Mukanya tuh mukanya dari tadi pagi. Dari tadi pagi baru datang. Baru datang dia jiar-jiar sendiri. Giliran penyanyi lain Oh. mereka suruh ngiringin pemain kendang aja gini. Kayak kemarin ada penyanyi siapa namanya Kristina, dia males banget. Sobat Ambiar, kita dengar kabar Bunda Inul ini marah-marah ya karena kenapa? Ya. Ada orang yang dengan sembarangan menuliskan hartanya Inul Daratista 300 miliar katanya. Enggak sembarangan, itu asli. Makanya ini sampai- Makanya saya marah kenapa? kenapa? Salah, kurang banyak. Marah karena hartanya Kurang Dan kita banyak. mau lihat dulu yang satu ini ya sobat. Iyalah kurang banyak segitu. Bun, tahu dari mana awalnya jadi konten itu harta punya Sebenarnya Bunda? itu setiap tahun ada, gitu. Jadi aku tuh selalu memprediksi setiap tahun itu pasti ada berita yang kayak begini. Itu pasti akan ngerjain, saya nggak tahu itu ulah siapa, gitu. Jadi saya itu udah pasti tahu gitu. Tahun lalu ada juga? Ada, pokoknya tiap tahun. Tahun lalu berapa miliar dibilangnya? Tahun lalu itu artis terkaya nomor 2 selain Agnes Monica dan Raffi Ahmad. Oh, Iya. oke. Tahun ini dibikinin lagi. Kemudian ada, tadi lagi. kita lihat foto-fotonya ada Bunda Inul, siapa lagi yang dimasukin tadi? Rey Utami. Rey Utami ada Deddy Kobuzer, Deddy Kobuzer. Ria Ricis. Ser, ya Ricci. Om Perlan itu pemilik Jalan Babelan, dia ada nggak? Kalau nggak ada kebangetan. Masuk itu nomor 7. Masing-masing ditulis hartanya tuh berapa tuh? Kalau yang awal-awal yang dulu-dulu itu enggak, cuman urutan terkaya. Terus kalau yang kemarin itu udah tahu nominalnya gitu. Terus ngitungnya dari mana? Saya langsung kan dari saudara-saudara saya, teman-teman saya di chat di WA, waduh harta karunnya banyak ini gitu. Terus dari mana? Dikirimin ya aku linknya gitu. Dari Facebook, dari ini banyak sekali gitu. Dipikir aku kesenangan apa ya? Iya. Coba kita lihat ya, ini daftarnya ternyata kita milik ya. Oh, Bunda Inul sempat posting ya. Oke. Rey Utami total kekayaan 6,3 triliun. Mak, Ya, Raffi Ahmad 934 miliar. Total kekayaan dari Agnes Mo 452 miliar. Deddy Kobuzer 953 miliar. Total kekayaan Syahrini 180 sampai 300 miliar. Total kekayaan Inul Daratista 300 miliar. Pertanyaannya Karen, kenapa kita nggak ada di situ? Kan kita payu ya Kim ya. Salah itu. Harusnya kita berdua di Nggak, situ. harusnya ada lu di situ walaupun nggak nyampe segitu juga tulis aja. guys, lihat nomor 1. Rey Utami. Rey Utami. Nah harusnya Karen 6,35. Ya, ada di atas Rey. 6,3 triliun Rey Mas Utami. Adam ngetawain. Selamat pagi Mbak Rey Utami, apa kabar? Rey Utami main-main ke sini mbaknya. Udah lama gak ketemu Rey Utami. Kayaknya bisa jadi sahabat kita. Banyak banget hartanya. Tapi nggak apa-apa kalau memang bener pun alhamdulillah rezekinya. Alhamdulillah. Cuman kayaknya nggak Jangan etis diada-ada ya benar. Itu Perlu kayaknya dibaca nggak di captionnya? yang bikin itu Nggak, kayaknya ya. suamimu sendiri. Bun, apa yang bikin Bunda Inul tuh greget tuh bagian mana yang bikin kesel? Karena kan sebelumnya tahun-tahun sebelumnya juga udah ada. Salah penempatannya atau Saya gimana? sudah jujur ya di Instagram juga karena yang pertama saya tidak nyaman dan saya tidak senang. Yang kedua adalah ini merepotkan saya karena dengan begini saya yakin kalau yang lain nggak tahu dipanggil apa enggak ya karena saya nggak lihat. Iya. Ya. Tapi yang jelas menurut aku di kondisi sekarang ini kayaknya mereka nggak ada yang dipanggil, cuman saya aja kayaknya. Ya. Dipanggil sama siapa? Dipanggil sama kantor pajak. Datang. Ya harus datang karena kita warga negara yang baik harus klarifikasi.
Klarifikasi lah. Iya. Kalau hartanya memang sebenarnya Iya. ya hanya Itu kan bikin kita repot. Jadi, Ya soalnya dinas pajak itu kan biasanya referensinya dari medsos kan. Iya. Namun pertanyaannya sama kayak Nasar, kenapa aku nggak ada di situ? kalau Mas Adam ada di situ kan sama aja. Yang kesian mah kita berdua kenapa nggak ada di situ. Bun, ini kan gitu. Jadi sebenarnya sih ya keberatan gitu. Terus cara menghitungnya dari mana? Karena kalau di kita harus klarifikasi. Terus harta kekayaannya dihitung semua kan di situ tuh. Aset aktif, aset non aktif ada. Iya, jadi yang nggak penting-penting juga ada masuk di situ. Jadi kita harus klarifikasi gitu. Kan capek ini bikin saya kerjaan saya ada yang mungkin kalau pas lagi kerja saya tertunda Hanya untuk urusan Untuk ini. mengklarifikasi itu mengklarifikasi semua. seperti ini. Sebenarnya Oke. kalau untuk pajaknya dia pajaknya sih udah ngerti ya gitu dan udah paham gitu. Cuman kalau melihat berita kayak begini ini harus klarifikasi biar untuk menetralisir memang benar apa enggak, terus rakyatnya seperti masyarakat yang menerima seperti apa gitu. Jadi aku juga merasa keberatan lah gitu karena aku udah pengalaman kayak gitu. Tapi saya rasa bukan aku iri ya, enggak, bukan dengki juga. Tapi saya rasa kalau yang lain-lain di antara itu semuanya ini kan masih ada Sangkut pautnya dengan pemerintah. sangkut pautnya dengan pemerintah, saya yakin nggak akan diperiksa. Pasti saya yang diperiksa gitu. Jadi kenapa saya teriak-teriak seperti itu? Saya nggak mau ada kejadian kayak gitu lagi karena secara pendapatan dan lain sebagainya ada perkembangan. Kecuali kalau saya terima korupsi gitu, duitku saya banyak banget gitu baru. Kecuali nggak ngapa-ngapain itu. Nggak Ya. ngapa-ngapain Tolonglah. duitnya akeh Ya gitu. tolonglah tahun depan jangan Bu Ratu, udah Karen aja sahabat. Please, taruh aja di situ berapa aja suka hati kalian. Walaupun kalian mikir, aduh naruh berapa ya, gue nggak percaya, nggak apa-apa. Yang penting jangan Bu Ratu. Karen Delano total kekayaan 1,2 triliun gitu aja nggak apa-apa. Jadi dia seneng ya Karen. Iya. Kata orang yang ngelihat postingan itu, ngelihatnya begini, kata ngelihat, ini baru hoax. Iya benar. Tapi gua aminin, Karen, Amin. Ya kita ini Ya, pengen kita aminin jadi aja. masyarakat ya. Jadi pengen- orang yang naruh berita di situ kayaknya dia Kayak pilih-pilih siapa orang sih, deh. semua orang pengen duitnya banyak Semua ya. orang. Siapa yang nggak pengen duitnya banyak? Ya tapi penyanyi dangdut Ya. yang masuk cuma bayi. Iya bener juga. Tiap tahun King, tiap tahun begitu. Ya memang iya, aku Iya. suka lihat tapi Ya, cuma nggak ada Mbak yang Eno lain. doang. Iya, iya, Yang iya. lain nggak ada. Untung nggak ada Kak Dewi nih. Oh kan tadi dia nanya, kok nama aku nggak ada gitu ya. Sahabat Amir, tapi alhamdulillahnya pelaku sudah meminta maaf ya. Oke, kita Sudah minta maaf. punya fotonya. Ini permintaan maaf dari sang pelaku. Kita akan tayangkan buat Sobat Ambiar. Bun sudah mengetahui siapa pelakunya ini. Ini kan kayaknya akun anonymous atau akun-akun bodong atau ini akun beneran jangan-jangan. Akun beneran apa akun bodong, Bun? Akun beneran sih. Oh, akun beneran. Berani juga ya. Ya, saya sudah memberikan klarifikasi dan meminta maaf sejak siang hari atas kesalahan yang saya lakukan. Alhamdulillah pihak yang bersangkutan juga telah menerima permintaan maaf tersebut. Namun hingga saat ini masih ada pihak-pihak yang terus memberitakan dan menggugah ulang masalah ini. Bahkan baru saja ada unggahan baru yang dibuat. Saya tidak bisa mengontrol apa yang orang lain ingin katakan tentang saya. Tetapi saya merasa sudah melakukan hal yang seharusnya saya lakukan. Mengakui kesalahan, memberikan penjelasan dan meminta maaf dengan tulus. Saya tidak pernah memungkiri bahwa ini adalah kesalahan saya. Justru dari kejadian ini saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga untuk diri saya pribadi. Agar lebih berhati-hati dalam mengupload ulang konten orang lain tanpa mencari tahu kebenaran lebih dulu di masa mendatang. Lalu, ini orangnya ya Bu? Ini juga. Pelajaran lah buat Dia bilang hanya mengupload ulang konten yang orang lain buat. yang lain juga tetap saya kejar. Sampai lapor ke polisinya? Udah siap-siap. Kalau lapor polisi mah itu adalah kewajiban saya kalau misalkan itu adalah hal yang tidak membuat Sesuai kita ya. tidak sesuai. Karena saking gitu. keselnya mungkin ya. Kesel lah, aku setiap tahun tuh harus klarifikasi. Mas Adam gimana ngelihatnya istrimu? Ya ini bagian, ya maksudnya keluarga lah. Jadinya kan berdua sama ya. Difitnah terus-terusan gitu di sosial media. Banyak loh orang yang percaya tuh mungkin banget loh. Ya gimana, susah sih ya, soalnya kan lihat istri nggak tenang, tiap hari berpikiran. Guys, belum nanti backsoundnya. musiknya yang sedih gitu. Ini sedih. Ya sedih banget gitu loh, soalnya kan difitnah, tiap hari nggak tenang hidupnya, belum nanti klarifikasi ke dinas pajak. Padahal kita nanyanya serius loh. Klarifikasi apa
pontang-panting ke dinas pajak nggak 1 kali, 2 kali. Sampai 2 kali? Iya, bahkan bisa berkali-kali Oh. klarifikasinya itu. Kalau ada berita kayak gitu tuh sebenarnya kita juga nggak kesenangan lah ya. Gitu. Jadi minta masyarakat itu jangan sampai menonjolkan egoisnya gitu. Karena itu pasti akan merugikan orang lain. Kalau yang lain mungkin happy kali ya dihitung duitnya gitu. Kalau saya emang enggak. Nggak, maksudnya jangan mengada-ngada juga ya Bu Ratu, karena kan yang Hitungnya tahu. juga dari mana gitu. Iya itu tahu benar. harta Metodenya kecil. tuh apa yang mereka pakai sampai bisa dapat angka gitu. Enggak, pertanyaannya gini, kalau betul segitu, kalau lebih dan kurang kan itu yang menjadi masalah buat kitanya gitu kan. Nggak suka lu mau ngapain sih naruh-naruh begitu kan. Tapi lebih kurangnya pun juga itu urusan kita sendiri. Betul Nggak makanya. perlu sebenarnya. Iya, nggak perlu, Kalian ya. ikut campur gitu, hitung-hitung harta orang gitu. Bener lah. Semoga hartanya semakin banyak. Udah kita Amin, doain ya itu Allah. aja. Iya. Semakin berkah buat orang-orang sekitar. Termasuk mari keberkahan berbagi berkah buat orang-orang yang membutuhkan. Kurban katanya sampai 100 ekor sapi ya. Amin. 10 ekor sapi tapi ukuran yang Jumbo. Korban. Amin. Jadi kita berdua punya hashtag payu. Ayo. alias Laku. Jadi aku tuh kan sering ketemu King itu off air gitu, ketemu di bandara, mau kemana King, mau ini gitu. Pokoknya Mbak, kita itu pokoknya harus payu, inget ya. Pokoknya tagline-nya kita berdua kalau ketemu payu gitu. Jadi aku tuh selalu ngingetin payu. payu ini yang bikin akhirnya selalu payu karena berbagi berkah. Aku tuh buat kayak orang. lihat sapi-sapinya. Ada dulu ya sahabat juga sih. 10 ekor sapi, 10-10-nya di Pasuruan semua. Ya iya, jadi yang 5 itu saya bagi-bagi Tapi tahun karena ini nggak mungkin saya absen. potong 10 ya seharian. Wah capek ya. Capek. Jadi 5 disebar, 5 di Pasuruan. Iya. Oke. Wih, gede banget sih, Masya Ratu. Allah. Ini besar 1,4. Iya, Loh, banyak gede. sih 1,3, 1,4 yang Aduh gede dipotong. sekali ini. Ini berapa harganya yang ukuran Aku sebesar ini? pengen deh tahun depan yang segede gini. Nggak tahu ya, saya belinya di Mbak Elsa. Cuman gini loh, saya belinya itu nggak langsung brek gitu. Apa namanya Jadi ini kan- simental ya kalau yang gede tadi Yang gitu hitam hitam itu ya. ya? Iya, apa namanya simental. Nah, Ini bagus banget ini. Oke, Ini jadi satu. belinya nggak langsung 10 tapi dari berapa bulan yang lalu satu ya, gitu jadi ya. ya ini kan udah. Oh pantatnya bagus sekali. Bulan 5, bulan 6 kita masuk ya. Ya ini udah mulai nabung lagi. Buat tahun depan. Jadi kalau pas lagi waktunya motong H-2 udah dikirim, dapatnya misalnya kamu uangnya segini gitu. Ya udah nanti dikirimnya segini mau nggak? Jadi aku cek dulu ke Gunung Kidul, terus ngecek ini yang dipilih ini gitu. Oh, jadi sistemnya begitu. Iya. Oke. Yang termahal sapinya tahun ini berapa Bun harganya kalau boleh tahu? Berapa Mas? Ada yang 200 apa yang 100? Sekitar 200-an. Gituan Alhamdulillah ya, ya. segitu 150 sampai 200 juta kan. Ya. Oke, jadi nggak langsung beli 10 saat itu juga Sobat Ambiar. Emang 1 tahun sebelumnya udah ngumpul-ngumpulin. Nabung misalnya dapat endorse atau dapat iklan atau dapat dari kerjaan dari karaoke dikumpulin gitu. Kadang Iyalah. nyicil 50, Orang iklan 25 aja Ratu gitu. iklan, segala iklan adek keluarga ini. Iya bener. Ini juga yang ngomong. Mana yang nggak ada? Keluar lagi Ini iklan juga ini, iklan di- itu, ini. apalagi Ramadan. Mukanya Hanya mereka keluarga berdua. Mas Adam sama Mbak Bu Ratu Bener. doang. Tapi Bun maaf kita mendengar kabar yang kurang menyenangkan dari keluarga Bunda Inul ya. Nambah harta tapi katanya Bunda Inul ini nambah suami. Kita mau kasih tahu. Ada lagi. Aku bukan tipe cewek setia. Kenalin suamiku yang kedua, Zhang Lihe. 12.30. Semoga kumis gak lihat ini. Kalau beneran lihat, kumis pasti anggap aku hilaf. Mas Adam, tolong sebutkan apa yang tidak ada dalam pria tersebut tapi ada di dalam diri Mas Adam kecuali kumis. Ya sebenarnya kan aku gemes juga ya. Karena aku pikir gini loh, kurang apa aku ya? Udah ganteng, bodinya bagus. Iya. Ngaca kali orang kalau mau. Aku kira tadi tuh foto mudanya Mas Adam. Masih SMA ya. Kayak begitu. Kadang tuh suka ada suami yang kesel ngelihat istrinya mengidolakan seseorang entah artis Indonesia, artis luar negeri termasuk artis Korea. Dia mah cuek aja. Biasa aja aku. Karena Mas Adam juga mengidolakan yang cantik-cantik. Kenapa Anda harus marah? Dia marah.
Makanya Mas Adam cuek aja. Mas Adam cuek aja. Tidak adil. Boleh dong sebenarnya. Iya Iya dong, dong. Bu Ratu harus adil dong, Bu Ratu. Bu Ratu kalau Mas Adam posting kayak gitu, ada cewek bilang mohon Lisa maaf. Blackpink misalkan atau Jennie Blackpink. Kan aku punya paspornya ya, tak take down lah. Di, nggak apa-apa dong kan jadi satu sama, Bu Iya. Ratu. Kalau Mas Adam mengidolakan nggak boleh. Enggak lah, aku ae. Ya. Eh, Selain pria itu siapa lagi, Bunda? banyak Yang lah, diidolakan pasti. seorang Inul Daratista, kita pengen tahu siapa sih? Enggak ada, itu aja. Mas Kiwil diidolakan juga ya? Masa sih kemarin kan ada FC konser, Bu Ratu nggak ada. Nonton ya? Enggak. Nggak nonton. Oh, ya biasa aja lah ya, itu cuma bercandaan doang. Emang idolakan seseorang apa sih salahnya? Mas Adam, sekarang kita mau kasih kesempatan Mas Adam untuk membela diri Mas Adam, mau ngajakin Mas Adam dan juga Bunda Inul dalam permainan At Least. Oke, Mas Adam dan Bu Paham, Ratu. pasti ya. At least. Kita mulai dulu dari Bunda, silakan. Boleh protes gak nih at leastnya? Enggak. Boleh. Lawan aja kalau at least. Silakan Bun. Sikap Apa ya? menikah nih. At least. At least aku nggak makan sembarangan. Cetas. Tas. At least aku gak gampang cemburuan. Cetas. Nggak gampang cemburuan, Bu Ratu. Ayo Bu Ratu lawan. Balas At least. Bun. Oh berarti Bu Ratu cemburuan nih. Ya, at least nggak diem baik gitu. Kalau ada apos deh. Oh, cetas. Ayo Mas Adam. At least kalau aku marah-marah tapi marahnya santun. Cetas. Sebentar, marah santun tuh gimana Mas Adam? Ya diem aja. Diem aja. Oh diem. marah santun. Iya. Oh ada Kalau lagi. marah dia Marah santun. santun versi Mas Adam itu Kayak gimana? misal ya, marah, action. Gini. Begini marahnya. Marah santun itu. Itu marah, Marah santun. Jadi kalau udah diem tuh berarti Mas Adam artinya dia sedang marah. Nah, Kalau dia marah, Bunda Inul ngapain? Masak di dapur. dapur. Jadi cuman bisa adem kalau sama makanan. Iya, jadi kalau Mas Adam udah diem aja gitu. Kan aku di bawah, Mas Adam di lantai atas. Itu ya udah seharian aja aku di bawah. Masak ntar habis dikasih masakan, kasih banyak kirim ke atas. Gitu. Ide, tetap cinta. Cara baikannya pakai makanan. Iya. Itu kebeli tuh cara baikan. Misalnya Mas Adam lagi marah diem, tiba-tiba Bunda Inul masak, terus dikasih makanan tuh kebeli tuh hati. Nah, bener tuh. Bener apa? Bener apa? Ya kebeli tadi. Ya. Mohon maaf ya, yang ngomong sama Pak Haji Bolot ya. Gue nunggu jawaban yang gue pikir apa gitu ya. Oke. Tapi Mas Adam sama Bu Ratu tuh termasuk yang sampai hari ini masih romantis gak? Atau biasa aja? Biasa aja sih, karena kan udah 30 tahun lebih ya. Tapi romantis kayak gimana kalian Masa berdua? sih ada dong, Kan pasti. Ivan udah gede kan. Kalau romantis Waktu romantisnya gimana? Ya paling nemenin makan, terus ngobrol. Terus kadang-kadang di tempat Nonton. tidur itu bercandaan gitu, bercandaan. Obrolan-obrolan tipis, canda, oh. tipis gitu. Ya banting-bantingan gitu. Ya maksudnya bercandanya itu gul gitu loh. Oh iya. Nah, Enggak lah, yang ayang Tapi pernah capek nggak seharian kerja. lagi ngobrol berdua tiba-tiba kesal sendiri akhirnya berantem, pernah nggak? Padahal cuma tipis-tipis Oh doang. iya, tiap hari kayak gitu. Oh gitu. Sering. Jadi aku tuh orangnya kan temperamen ya. Nggak kelihatan. Jadi Terus? Mas Adam kan orangnya dingin gitu. Maksudnya kalau aku ngomong terus ngomongnya itu landai gitu kan lama-lama kan gemes ya, nggak ada maksudnya kalau emosinya kalau namanya orang ngomong tuh ada ekspresi, ada ini. Kalau yang si Ivan nggak pulang loh seharian. Iya, namanya juga anak laki-laki, biarin aja gitu. Tapi ini udah jam 12 malam loh. Iya, nggak apa-apa kan sama temen-temennya. Bun. Gitu. Lah terus gimana sih? Kok bisa sampai jam segini belum pulang-pulang? Ya sebentar lagi kan juga pulang. Gitu. Bikin emosi nggak sih? Gitu. Nggak ada action. Ya sebentar tak teleponnya. Nggak ada gitu kayak. Justru itu yang membuat rumah tangga ini bisa panjang. Coba kebayang sama yang ketemu sama Bunda juga emosinya. ya itu kan. Iya. Denger. Tapi aku juga nggak betah gitu. Maksudnya itu tektokannya itu mbok ya sekali.
Tektokannya. Tektokan. Iya. Kebayang nggak kalau Makanya lakinya nggak Mbak nyambung Inu? gitu. Kebayang nggak laki Mbak Inu Karen? Wah. Baru dia omongin gini, kamu gimana sih yang nggak gini-gini? Aduh, Nek gila. Nun, semakin Ivan, kaya raya ya tolong buat Ivan. teman biar jangan dihitung berapa hartanya tapi hitung perjuangannya dari dulu. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Pelajari tempat-tempat yang indah tuh pergi nanti romansa. Awaludin. Ini lagu tentang sebuah nama. Hey! Kata orang, oh di nama kampungan. Jadi lagu enak juga didengar. Kalau nggak percaya, simak dengan seksama. Ayo semuanya ya. Hey! Udin yang pertama namanya Awaludin. Udin yang suka di kamar namanya Kamarudin. Udin yang hidup di jalan namanya Jalanudin. Udin yang bisa terbang namanya Jalan. Aladin. Udin namamu norak tapi terkenal. Udin, walaupun norak banyak yang suka. Jangan, kalau naik-naik ntar keingat dunia malam. Mas Udin, sehat Mas Udin. Alhamdulillah sehat. Ya walafiat. Allah, ya udah lama gak ketemu ya. Emang terakhir kapan ketemunya? Dulu di insert. Bener, sekarang ketemu di mana lagi? Di insert dulu. Tahu nggak nama aslinya siapa? Siapa? Michael Jamaluddin. Bukan. Siapa? Nama saya Udin yang penuh pertanyaan. Soaludin. Soaludin nama aslinya. Soaludin. Mas Udin kami semua di sini ucapkan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk. Saya di mana? Ya mau di mana aja boleh, terserah mau di pangku Mas Adam boleh mau. Biasa dipirain di Jambak sama Mbak Inul. Sini deket-deket Oh, sini. Ini lagu masih ada aja ya ternyata Iya, alhamdulillah ini yang membawa seorang Mas Udin namanya dikenal masyarakat Indonesia. Sekarang kegiatan ngapain aja Mas Udin? Masih nyanyi, cipta lagu. Katanya ternak tuyul sekarang ya? Oh enggak. Ini mah masuk ke dunia goib ya. Ciptain lagu sekarang. Ciptain lagu, terus nge-MC. Masya Allah. Ngeplok-ngeplok wisata-wisata Ngeplok, desa. Ngeplok. Ngevlog. Oh, ngevlog. Ciptain lagu buat siapa? Buat diri sendiri atau buat penyanyi-penyanyi yang ada di Lombok atau buat siapa? Dulu urut Sanaya, Gas. Rusanaya? Iya. Yang mana lagunya? Simfoni dari Hati. Oh, Simfoni. Yang 30 tahun berkarya. Oke. Terus Religi, Rizky Ridho. Terus banyak dah. Masya Allah keren Bukan anak banget. juga. Keren banget. Ini beneran. Iya beneran. Kan ini nyata, coba cubit. Semua genre dilibas. Semua genre, Kak. Oh, semua genre. Iya. Lagu anak-anak juga Lagu katanya. ya? anak-anak dulu pernah ikut lomba cipta lagu anak Nusantara dari kementerian tuh dapat. Karena saya prihatin sama anak-anak yang sekarang nyanyi lagu cinta, lagu dewasa. Jadi setuju. tidak sesuai perkembangan dan pertumbuhannya. Jadi kasihan. Ini kita mau kasih lihat ya kemarin sempat ikutan lomba cipta lagu untuk anak-anak. Apa judulnya? Mabuk Kecubung. Bukan. Judulnya Lihat Gambarku. Biasanya kan kalau kecil lihat, Mama lihat gambarku gitu. Oh lihat, lihat gambar. gambarku. Keren. Coba kita lihat. Mama, dulu ya. Mama, Papa, lihat gambarku. Oh ya, oh Kita lihat dulu boleh? boleh. Lihat dulu yang satu ini. Ada Karen tadi bintang itunya. Karen lu ngapain? Mas Udin itu lagu anak-anak. Ini lagu-lagu anak-anak. Gak takut tuh anak-anak nonton itu? Nah, sebenarnya itu buat lomba. Oh, lomba, kemarin. lomba. Jadi untuk peran ibu sama bapaknya nggak ada, ya udah saya aja sendiri gitu. Ella itu lagu yang lihat gambarku tuh itu. Oh beda, kalau yang ini kemarin ada lomba jadi saya ikut. Berapa lagu anak yang udah diciptakan memang? Banyak sih, lagu daerah juga, lagu anak-anak. Adalah yang mentahan ya, ada ratusan lah. Yang Ratusan. masih ngendap tapi ya. Banyak Ratusan sekali. lagu anak. Itu yang ikut lomba cipta lagu anak dapat juara.
Dulu dapat juara 10 besar Kementerian. Kementerian. Pendidikan. Oh. Dilihat gambarku yang lulus. Kalau yang ini nggak lulus. Nggak apa-apa. Lolos. Belum ya rezekinya ya. Ya nggak apa-apa karena saya lebih jiwanya ke anak-anak sih. Generasi penerus bangsa biar lebih apa? Buaya. Lagu sesuai Ya. usianya. Sedih ya kalau sekarang zaman sekarang. Sedih. Anak-anak bocil 5 tahun disuruh nyanyi, ayo coba lagu balon. Lagu bocil katanya. Kan terenyuh. Kasihan. Nggak ada lagu yang Iya, tapi buat bener mereka, sih. ya. Beragam lagu diciptakan sama Mas Udin ini. Ternyata juga sering cover lagu-lagu India katanya. Iya. Coba boleh kita lihat ya. Boleh, Seperti apa Mas Udin mengcover lagu India. Tapi memang Kamu tuh kreatif banget Iya. ya. Semuanya dilibas. Iya, multi talent. Dari dulu Kak, Mutri Talenan ya. Putra, suka sama artis Bollywood siapa musisi yang paling Oh, kalau saya lebih suka ke All About India ya. All about. Penyanyinya, budayanya, pemainnya. Kalau penyanyi India paling suka Lata Mangeshkar. Lata Mangeshkar. Coba nyanyi dong lagu India. Lagu jagale ke firi. Aduh lupa liriknya. Udah serius-serius lupa. Yang kamu hafal. शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जा गले के फिर ये रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जा गले हे हे हे. Bagaimana Bapak Juri ini? apa enak tapi iya bener lagu lama itu. Iya lagu zaman dulu banget. Lagu zaman dulu iya jadul iya. Pengennya tuh punya impian kolaborasi sama penyanyi sama siapa? Oh, kalau saya sih lebih kocak ya liriknya sama nadanya kocak. Jadi orang mungkin kaget atau nggak sesuai kali ya ekspektasi. Kalau lagu serius. Tapi pengennya kolaborasi sama siapa penyanyi? Roma Irama. Wah, coba mau bilang apa sama Pak Haji? Suka nonton kita apa Soalnya gimana? saya dari kecil ngelihat tulisan penyanyi, pencipta, pemain semua Roma. Jadi saya pengen kayak dia. Oh, ya amin lah semoga bisa lah ya. Ya. Amin, amin. Amin. Tapi ini usahanya, mana? Mau ngomong, silakan. Pak Haji. Pak Haji siapa sebutin dong. Pak Haji Roma Irama, saya ngefans dari saya kecil, dari gitar tua sampai semua filmnya. Saya paling suka lagunya Raib. Raib. Yang gimana? Coba nyanyi. Mana itu lagunya? Bunga desa yang kupuja, Raib entah. Raib judulnya. Desa, bukan Bunga Raib. desa itu. Kan dimarahin sama Pak Haji. Raib. Raib itu tetanggaku. Lu Raib judulnya Kak. Tapi Mas Udin, kita tuh ngelihat kesibukan Mas Udin, ciptain lagu iya. Bunga desa. Ya kan, nyanyi juga iya. Lagi bingung, Raib. Jualan Bunga. juga guys, jualan kerupuk ya sekarang ya? Hah? Assalamualaikum. Iya. Iya. Ibu-ibu ketemu ibu-ibu. Oh iya bapak-bapak. Jualan kerupuk. Kita intip dulu ya, iya. kerupuknya kerupuk apa yang dijual sama Mas Udin. Itu berasnya bukan Berapaan dijualnya? Oh itu 15.000 per kilogram. Oh, sekilo. Ya itu kendar ya kalau bahasa. Gendar ya. Gendar. Kalau Gendar. udah ketemu emak-emak udah Ya. apa? Lupa bapak-bapaknya kan. Itu kita lihat banyak ibu-ibu mempekerjakan ibu-ibu sekitar. Sebenarnya ini jujur ya, itu saya kalau main-main ke tempat teman saya ngelihat UMKM di sana, kadang nggak ada sosmednya ibu-ibu ya kan. Terus saya bikinin sosmed dari nama, kemudian saya bantu support. Ada yang order dari berbagai daerah, saya senang gitu. Oh, hebat kamu tuh ya membantu. Gendar tuh support. kayak telur digendar. Nggak ada. Sehari bisa berapa kilo itu? Nggak nentu sih. Ke bawah nggak sekarang? Bawah nggak? Enggak. Dia di Lombok. Namanya kerupuk berkah Inah Huriyah. Kerupuk apa? Kerupuk berkah Inah Huriyah, satu gigit langsung penuh berkah. Sampai lagu aja dia bikinin jingle ya. Kerupuk Kerupuk berkah Inah Huriyah. Inak Guriyah. Apa Inak Guriyah tuh? Huriyah itu namanya dia. Huriyah itu namanya dia. Oh namanya Nama- Huriyah ibu nama itu. Oh ibu ikonnya Huriyah. Huriyah. Ikonnya Inah Huriyah. Mas Udin selamat ya.
kita senangnya tuh begini, bukan cuma punya kreativitas yang luar biasa, tapi bisa kasih Kreatif, berkah buat kreatif. orang-orang sekitar. Ya emang itu niatnya. Jadi apapun yang saya lakukan itu entah di sosmed, entah di apa itu semoga bisa jadi berkah penyelamat hidup. Amin, selalu dilindungi ya. Termasuk juga buat sahabat Ambiar, semoga selalu dilindungi dari orang-orang jahat. Karena di segmen berikutnya, sayang sekali ada mempelai ya, ada korban lebih tepatnya dari dugaan penipuan wedding organizer. Siapakah mereka? Saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Walau hidup terkadang berat, dunia pun kadang tak bersahabat. Kamu pasti Sudah hadir para korban. Ini mempelai pria ada namanya Mas Aldi ya. Mempelai wanitanya? Oh, gak datang. Iya, tenang. Kemana istri maksudnya? Lagi ada pekerjaan. Lagi ada pekerjaan. Kami turut prihatin ya, Mas Aldi. Dan juga Mas Aldio Dion ya. Ini sebagai MC yang juga sama sebagai korban juga sebetulnya. Nanti kita akan ke Mas Dion, tapi kita ke mempelai pria dulu. Ke Mas Aldi. Mas Aldi tahu WO ini mengenal dari mana Mas Aldi? Awalnya itu ya dari medsos. Dari medsos, oke. Kita cari-cari yang mana nih referensinya kan. Nah udah ketemu tuh beberapa, banyak juga sih referensinya. Tapi saya coba tanya press listnya lah, bahasanya press listnya. Tapi dari WO ini tuh yang paling menonjol. Apa yang paling menonjol, yang paling dijanjikan dari wedding organizer inisial M? Promonya sih. Promonya apa yang mereka tawarkan? Awal itu diskon untuk diskon venue ya, Diskon venue berapa persen? 20 juta. Oh, diskon venue 20 juta. Kemudian apa lagi? Untuk setiap ada pelunasan dia ada promo 2 juta, kadang ada promo berapa persen gitu dari pembayaran selanjutnya. Jadi yang mereka jual ini paket ya? Paket, Paketan. Paket gedung, make up, make Make up, up, semua all in lah. catering juga Catering juga Catering termasuk. juga termasuk MC. MC juga. MC di dalamnya. Oh, oke. Titipan motor juga. Mas, dari paket yang diambil itu total berapa? Itu- Total rupiahnya. 85 juta. 85 juta sudah diskon 20 juta dari Udah potongan diskon. itu. Oke, 80 juta paketnya untuk berapa porsi makanan untuk cateringnya? 400. Wow, itu banyak sekali ya. Tergiurlah dengan promo tersebut. Oke, kemudian di hari H, apa yang didapatkan pada akhirnya sampai menjadi korban penipuan wedding organizer? Kita nggak usah pakai inisial lah, namanya Marwah Wedding Organizer. Orang udah kesebut di mana-mana ya, sudah ditetapkan menjadi tersangka juga. Di hari H-nya tuh apa yang didapati? Ya seperti di berita-berita lah, udah nggak ada dekor, nggak ada, benar-benar nggak ada kehidupan. Dekor nggak ada? Nggak ada. Pelaminan ada? Nggak ada. Nggak ada, Sama itu sekali nggak ada. Kosong melompong. Kosong melompong. Oke, ini kita kasih lihat ya gambarannya. Tuh, Tapi ini ada meja. Mana ada itu tiba-tiba makanan. Gedung. Oh, pihak gedung kasihan akhirnya mereka ngasih meja. Oke, tamu sudah mulai berdatangan. Lah itu ada makanan dari mana itu? Itu saya beli sendiri, dari keluarga saya beli sendiri. Makan minum. Beli lagi. Dari gedung itu kursi-kursi. Iya. Oke. Tapi biasanya dekor itu kan mereka memulainya dari pagi banget ya. Itu nggak ketahuan. Atau dari malamnya dari bahkan. Malam lah. Itu dari situ nggak datang, apa yang dilakukan? Pokoknya itu infonya saya udah mulai curiga itu udah 10 hari yang lalu sih. Dari Karena 10 hari sebelumnya. 10 hari sebelumnya. Karena? Pihak venue itu udah mulai ngubungin saya masalah pembayaran ini. Pelunasan. Oh, justru membingungkan karena sebetulnya mereka menjual paket lengkap dengan gedungnya. Tapi kok 10 hari sebelum acara ini pihak gedung Belum ada. pelunasan. Belum Gitu ada. ya. Lalu apa yang dilakukan? Pokoknya Kamu ngecek nggak? Kamu ngecek nggak? ngeceknya itu ke pihak, selalu saya Ke minta WO. informasi tentang ke pihak gedungnya dan saya pihak Marwahnya, WO-nya tidak ada info. Jadi responnya itu kayak kurang gitu. Kita minta tekanan lagi, akhirnya di H-1 saya datang cari lokasinya di mana WO ini berada. Akhirnya ketemu semua data pribadinya, saya temuin juga ownernya. Dan di situ dia ngomong janjinya itu jam 4 sore di H-1 itu. Oke. Jam 4 sore itu udah ada pembayaran pelunasan gedung. Ternyata di jam setengah 4, saya nggak tahu ya, mungkin dari omongan dia, mungkin bisa meyakinkan saya juga. Tiba-tiba dia alasan, Mas, saya nyari bahan-bahan makanan dulu untuk acara. Akhirnya dia keluar, suami istri itu keluar, ownernya tidak balik pokoknya sampai setengah 8. Dan jam setengah 11 itu saya dapat info dari
karyawan di situ sendiri. Jadi karyawan itu udah nggak ada yang balik lagi ke situ. Ya udah saya infokan ke keluarga saya dan teman-teman dekat untuk besoknya saya cuma ada akad, Tapi uang udah kembali nggak? tidak ada yang Enggak kembali. Sepeser pun. Berapa nominalnya itu? Ya itu 85 juta ya. 45 juta 3. Ah, udah penjara aja. Mas Aldi H-1 akhirnya memutuskan, yowes ini keadaannya besok akad aja nggak usah ada resepsi. Iya. Kasih tahu teman-teman yang udah dapat undangan. Sebenarnya uangnya nggak, gini, bukan kalimatnya bukan nggak seberapa ya. Uangnya tidak terlalu bagaimana besarnya, tapi malu kan kita teh udah Malu. mental kita yang habis. Seumur hidup, Habis bukan itu yang semuanya. ngedinasi. Habis mentalnya kita ya kan maksudnya penganten loh. Kita punya ini chattingan ya antara Mas Aldi dengan wedding organizer tersebut. Ya nggak kebaca sih. Nggak kebaca. Acara saya besok sampai saat ini nggak ada info pembayaran gedung, info untuk pembayaran gedung. Janji malah kabur, Marwah Catering Service. WO kok begini ya? Ini tuh sepertinya ke sosial media ya. Grup itu grup ya? Itu grup WhatsApp ya, grup WhatsApp. Isinya siapa aja? Saya, Mas Deon, vendor-vendor pokoknya sama keluarga. Astagfirullahaladzim. Oke. Vendor-vendor apakah mereka dibayar atau semuanya pun tidak ada yang dibayar sedikit pun atau hanya DP saja mungkin? Untuk pembayar vendor mungkin bisa ke Mas Deon, tapi kalau saya pribadi udah bayar lunas semuanya. Oke. 1 bulan sebelum. Tapi kalau dari pihak dekor misalnya, apakah mereka cerita mereka menerima sejumlah uang atau tidak sama sekali? Tidak. Kalau untuk vendor catering itu jadi satu orang yang punya. Ya WO itu sendiri. Oh, Iya biasa Kan ada, kan biasa gitu. Include keseluruhan jadi. dia menyediakan dekor, dia juga menyediakan catering, nggak taunya hilang dengan begitu saja. Tapi kita juga mengapresiasi Mas Dion sebagai MC. Mbak itu Tetap hadir, Anibi. kemudian juga katanya tetap pemandu acara. Tapi sebelumnya kita mau kasih lihat dulu yang satu ini ya. Asli real ngeliat depan mata acara yang seharusnya bahagia berubah jadi tangis semua. Ini sepupuku kena ketipu Marwah Catering. Kalian bisa lihat keadaan pagi ini yang seharusnya jadi acara bahagia berubah jadi tangis semua. Bantu viralin yuk. Itu kamu. For your information, foto yang tengah itu kakak MC-nya. Super baik, dia ketipu juga sama si Marwah itu tanpa dibayar, dia tetap hadir. MC-nya juga ketipu, Mas Dion juga tertipu ya. Mas Dion biasanya kan kalau performer itu sebelum perform ya, kan ada DP, ada pelunasan. Betul. Kalau Mas Dion sendiri dengan Marwah itu gimana perjanjian? Oke. Saya izin ceritain dari awal gitu kan. Jadi singkat cerita saya di approach dari ownernya langsung. Mas kita mau kerja sama gitu kan. Singkat cerita saya menanyakan bagaimana untuk term and conditionnya. Dikirimlah surat perjanjian kerja. Memang dinyatakan di situ dari pihak mereka tidak ada membayar DP. Saya pribadi kayak ya udah saya hanya positive thinking kayak ya udah kita menambah rekanan relasi gitu kan. Saya juga menyesuaikan beberapa term and conditionnya dengan beberapa Adjustable dikondisikan lah ya. Akhirnya singkat cerita sudah deal. Saya dibuatkan grup berdua dengan owner hanya untuk share jadwal. Di-share lah jadwal tanggal 23 Mei ini adalah Mas Aldi dengan Kaveni gitu kan. Di awal-awal Mei kalau nggak salah saya diundang ke grupnya, ke grup vendor itu yang tadi ditampilin di layar. Saya ketika digabung ya udah komunikasi di grup itu lancar aja gitu kan. Saya mulai membaca kecurigaan atau gerak-gerik mencurigakan tuh Hamin 10 kalau nggak salah. Karena di-share untuk tactical meeting atau TM. TM-nya biasanya kalau all in package itu kan hadir langsung Hamin 2 minggu gitu ya. Itu dikumpulkan. Betul, harus. Tapi ini hanya via online, betul ya Mas Aldi ya? Via online by Google Meet. Dan saya juga baru tahu infonya dari Mas Aldi, TM itu hanya berlangsung kurang lebih 10 menit. mana ada Ada technical meeting. biasanya berjam-jam membahas. Iyalah setengah hari malah seharian. Jadi setelah itu Hamin 7-nya saya memang silent reader sebenarnya di grup, tapi saya tetap pantau di grup. Hamin 7 keluarga dan Mas Aldi dan Kaveni itu sudah mulai panik, sudah menanyakan kembali kayak Kak gimana update-nya, ada update nggak segala macem. Itu kan ternyata hening itu grup, tidak ada jawaban sama sekali dari Marwahnya. Baru dibalas hari Kamisnya, Hamin 2. Apa tuh? Baru dibalas panjang lebar, Marwah menyampaikan kayak
kenapa ditanyain lagi Kak, kan kita sudah TM bla 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 Oke, segala macam. baik. Kemudian di hari hanya, Mas Dion tetap hadir, tetap pemandu acara. Betul. Padahal Mas Dion itu bisa saja pulang kalau mau. Betul. Alasannya apa? Alasannya dalam hati saya cuman berpikir kayak saya tanggal 23 itu sudah terjadwal pagi Dan bagian dari mereka. bagian dari mereka kayak ya udah saya datang aja sesuai dengan saya pada Masih umumnya positive di thinking. Sabtu Minggu ngejob MC gitu kan. Ya udah saya memang pure datang aja. Singkat cerita malamnya itu saya juga teleponan dengan Mas Aldi, saya tanya Mas ada update nggak gitu kan. Kayak ya Mas kita masih ngejar segala macam gitu kan. Sampai pagi jam 12 jam 1 saya masih nunggu. Paginya saya bangun, saya siap-siap udah bener-bener langsung berangkat aja nggak mikir apa-apa. Mas Aldi telepon tengah jalan kayak nanya Mas di mana? Oh saya udah di Kalimalang, dikit lagi nyampe gitu kan. Terus aku tanya lagi, Mas jadi nggak nih akad gitu kan? Jadi akad nggak? Jadi Mas kesini aja Masnya. Oh ya udah, saya memang datang aja gitu, benar-benar datang. Pas sudah sampai venue parkir motor, saya jalan ya memang kosong melompong. WO-nya itu yang punya perempuan laki. Suami istri. Suami istri. Ini kali pertama kerja sama dengan WO tersebut kalau Mas Dion? Betul, itu job pertama kali ya? saya. Oke. Sobat Ambiar, kita menemukan satu fakta tentang wedding organizer tersebut. Korban dugaan penipuan WO Marwah berjumlah 58 pasangan, kerugian tembus 2,6 miliar. Oke, dan sudah diamankan pihak kepolisian kabarnya dengan ancaman hukumannya 4 tahun penjara ya. Ke penjara aja lah. Ya, apa yang disampaikan WO tersebut udah ketemu secara langsung barangkali? Apa yang disampaikan? Ya dia udah pasang badan gitu aja, udah nggak ada uang lagi, harta apapun katanya. Dikemanain itu uang itu ya? Berani. Infonya itu cuma gali lubang, tutup lubang. Oh iya. Poya-poya kali ya. Sebetulnya ini bukan kali pertama bintang tamu kami mengalami hal seperti ini. Sebelumnya beberapa bulan yang lalu juga yang duduk di sini mengalami hal yang sama. Lagi-lagi kami turut prihatin. Semoga ini menjadi pembelajaran buat siapapun, buat Sobat Ambiar. Kami paham betul itu adalah hari yang paling bahagia sekali dalam seumur hidup. Pengennya itu rapi, semuanya indah. Mas Aldi ada rencana untuk bikin resepsi nanti berikutnya? Barangkali ada rezeki, bikin lagi gitu. Pengennya sih, tapi paling intimate keluarga aja. Iya, mudah-mudahan bisa dimudahkan. Termasuk juga Mas Dion. Luar biasa Mas Dion, tetap bekerja secara Luar profesional biasa, Dion. walaupun tidak dibayar. Silakan ini namanya Mas Dion kalau butuh MC wedding. Kita kembali saat lagi tetap di Ambiar. Mengalah, walau bukan aku Terima kasih bintang tamu kita, terima kasih Mas Hergudul, terima kasih Terima ya. kasih. Mas Ada, Bunda Inul, terima kasih banyak. Mas Udin, terima kasih. Aldi dan juga Mas Dion, terima kasih. Dan terakhir di Pagi-Pagi Ambiar, ini dia Bunda Inul Daratisa.